Video kali ini saya akan membahas tentang seputar aku laku lagi ya. Buat kalian yang telat bayar aku laku atau buat kalian yang gagal bayar aku laku. Nah, video kali ini akan membahas seputar resiko gagal bayar aku laku 2022. Setelah kemarin kita membahas tentang kredivo yang sudah didatengin DC ketika telat sudah 30 hari, ini membuat semua orang yang gagal bayar resah ya teman-teman. Nah, sekarang giliran aku laku ikut-ikutan datang ke rumah kalian untuk menagih hutang ketika kalian telat bayar 30 hari. Nah, sekarang balik lagi ya teman-teman, apakah memang itu beneran DC atau bukan? Dan apakah itu ternyata cuman kurir yang kalian takuti atau kurir yang cuman ngantar surat ibarat kata somasi lah, ibarat kata surat penagihan dan lain sebagainya yang kalian pikir itu DC teman-teman. Memang ada beberapa kasus yang memang didatengin oleh DC aku laku langsung ya teman-teman. Ini baru telat 30 hari sudah didatengin. Nah, gimana nih? Tapi tenang dulu, ini nggak bakal terjadi di semua kasus ya teman-teman. Karena mengingat banyak sekali orang yang telat bayar dan gagal bayar, dan mengingat banyak sekali juga para nasabah atau debitur yang gagal bayar di tahun 2022 ini, ya ini imbas di tahun 2001 sebenarnya ya teman-teman. Nah, DC aku laku memang tergolong yang paling banyak di Indonesia ini teman-teman ya, hampir di seluruh kota ada, tapi juga nggak memungkinkan kalau memang harus 30 hari telat dan mereka harus mendatanginya. Jadi ini tips buat kalian yang didatengin DC ketika kalian telat hanya di 30 hari ya teman-teman, sudah didatengin, ini tipsnya. Yang pertama, kalian harus meminta identitas dari DC tersebut, apakah benar dari aku laku, dan kalau memang benar, apakah ada surat tugasnya. Nah, kalau ada surat tugasnya, apakah ada identitas dari DC tersebut ya, misal contoh KTP atau mungkin kartu karyawan atau kartu nama dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa dia benar-benar adalah DC dari aku laku. Nah, kemudian selanjutnya kalian juga nggak boleh atau jangan sekali-sekali bayar di DC tersebut. Jika kalian dikasih virtual account dan lain sebagainya, kalian wajib untuk menghubungi customer service aku laku melalui telepon dan tanyakan kronologinya. Jika disuruh transfer ke rekening yang diberikan oleh DC tersebut untuk pembayaran, kalian pastikan hubungi CS tersebut dan tanyakan apa benar nomor rekening ini milik perusahaan aku laku. Karena apa? Karena banyak banget yang kena penipuan ya teman-teman. Sudah dikasih virtual account, ketika dicek juga atas nama orang tersebut, tapi ternyata itu tidak masuk ke pihak aku lakunya atau tidak masuk ke pembayaran hutang kalian. Jadi uang kalian tuh hilang entah kemana, dan ini juga sudah banyak banget korbannya ya teman-teman. Jadi sebaiknya kalian berhati-hati ketika didatengin DC dan jangan sekali-sekali kalian memberikan uang kepada mereka ya. Nah, itu poin yang kedua teman-teman. Nah, sekarang poin yang ketiga. Jika mereka ngomong macam-macam, jika mereka menakut-nakuti, jangan percaya, karena tidak ada hukum pidana apapun tentang hutang piutang seperti ini teman-teman. Terlepas kalian memalsukan data kantor, data alamat kantor, nomor telepon, nggak bakal teman-teman, nggak bakal kalian bisa dipidanakan ya, kecuali kalian memalsukan KTP kalian ya, itu bisa dipidanakan. Tapi kalau misalnya hanya alamat salah, nomor telepon salah, itu nggak ada hukum pidananya. Jadi nggak perlu takut teman-teman. Intinya ketika kalian didatangin 30 hari ini, memang ada kemungkinan seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya yang tentang kredivo itu, ada kemungkinan juga di tetangga-tetangga kalian ini banyak banget yang galbay atau gagal bayar aku laku 2022. Jadi mereka DC-nya itu sekalian jalan untuk menagih ke kalian teman-teman. Tapi tentunya juga berbeda ya perlakuannya buat yang sudah telat 3 bulan sama yang baru telat 1 bulan teman-teman ya. Biasanya yang 1 bulan itu nggak terlalu kasar dan memang ya seadanya aja, tapi kadang orang memang salah mengartikan kok kalau kurir itu dikira DC teman-teman gitu ya. Jadi semoga kalian bisa memahami dan jangan takut, sekali lagi jangan takut ketika ada DC datang ke rumah. Nggak usah panik, karena kalau kalian panik, kalau kalian takut teman-teman ya, kalian akan merasa merasa khawatir, merasa tidak bisa berpikir jernih, dan kalian akan mudah dibodoh-bodohi oleh DC tersebut. Ya syukur DC itu memang beneran dari aku laku, tapi kalau DC tersebut bukan dari aku laku tapi dari oknum yang ingin menipu dan mencari keuntungan untuk kalian, ya kalian akan dirugikan teman-teman. Kalian akan panik, takut, dan bayar seadanya ke DC tersebut, dan ternyata DC tersebut bukan asli dari aku laku. Jadi uang kalian bakal dibawa kabur oleh oknum-oknum tersebut teman-teman.
Jadi mungkin segitu dulu video kali ini ya. Semoga video ini bisa menjawab keraguan-raguan kalian, ketakutan kalian tentang didatengin DC Aku Laku dalam waktu ketika telat 30 hari, teman-teman. Karena rata-rata kan biasanya memang 90 hari baru didatengin ya. Apakah Aku Laku sudah mengubah kebijakannya menjadi 30 hari sudah didatengin? Menurut saya enggak ya, teman-teman. Menurut saya hanya beberapa orang atau segelintir orang aja yang memang didatengin ketika 30 hari telat bayar, teman-teman. Makanya saya selalu ditanya, Bang, DC Aku Laku kapan sih datang ke rumah? Atau mungkin setelah telat berapa lama sih DC Aku Laku bakal datang ke rumah? Jawaban saya selalu 90 hari atau 3 bulan. Karena itu memang defaultnya ya, teman-teman. Nah, kalau 1 bulan itu menurut saya kecepatan, teman-teman ya. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.